Sebanyak 25 aplikasi pinjaman online legal sekarang terancam akan ditutup oleh OJK. Kenapa demikian? Karena ini sudah melanggar dan menyalahi aturan. Sebenarnya bukan menyalahi aturan ya, tapi lebih tepatnya tidak sesuai target yang diharapkan OJK. Ya, di mana 25 aplikasi pinjol ini ternyata mereka tingkat galbainya, tingkat kredit macetnya itu sangat besar, lebih dari 5%. Ya, ini sungguh-sungguh sangat di luar batas ya, menandakan bahwa ada sesuatu yang mungkin tidak beres dengan pola kerja, cara kerja, sistematis proses pencairan dana, dan lain sebagainya. Yang membuat ke-25 aplikasi ini mulai disoroti, mulai diawasi, dan mungkin akan diaudit secara ketat oleh OJK. Ya, OJK pun sendiri memerintahkan ke-25 aplikasi pinjol ini untuk terus-terusan melakukan action plan, memberikan laporan, terus kemudian segera melapor masalah action plan apa yang akan mereka lakukan. Maksudnya action plan seperti apa? Action plan yang dimaksud dari OJK di sini adalah agar mereka para 25 aplikasi pinjol ini memberikan langkah-langkah solutif yang harus mereka lakukan, strategi mereka agar kredit macet ini tidak makin bertambah dan tidak memperburuk keadaan. Karena sebenarnya bukan berarti OJK peduli dengan pinjol ini, mau itu pinjol mau bangkrut apa enggak ya. Tapi lebih peduli kepada nasib para masyarakat. Dimana kita pernah tahu lah ya, dulu itu zaman pinjol itu gampang banget dan zaman pinjol itu banyak banget aplikasinya. Itu kan banyak bermacam-macam kasus yang terjadi ya. Jadi dari mulai aplikasi pinjol itu mulai asal bikin perusahaan, terus kemudian asal mencairkan, terus kemudian memberikan bunga yang besar, terus kemudian kalau nasabahnya telat bayar itu penagihannya itu udah kacau banget. Nah, mungkin OJK belajar dari sana. OJK pun sudah menerapkan aturan bahwa pinjol harus punya aset minimal 12,5 miliar. Sehingga nggak ada tuh aplikasi pinjol abal-abal yang dengan sengaja ingin mengeruk uang dari masyarakat, terus kemudian membuat sebuah pinjol yang mana dananya mereka tidak kuat. Ya, sekarang kan untuk bikin sebuah perusahaan pinjaman online harusnya kan mempunyai pendanaan yang kuat ya. Nah, kalau dananya pas-pasan dan tujuannya hanya untuk dapat cuan dari bunga, nah inilah yang dihindari OJK. Makanya muncullah syarat harus mempunyai aset ekuitas sebesar 12,5 miliar dalam waktu 3 tahun. Dari munculnya aturan baru tersebut, ini menandakan bahwa OJK serius nih. Jadi tetap ngasih waktu, nggak cuman gitu aja. Ngasih waktu selama 3 tahun harus mempunyai ekuitas tersebut. Nah, katanya nggak banyak aplikasi pinjol yang sudah memiliki ekuitas sebanyak itu. Nah, ini salah satu bentuk untuk preventif ya. Karena kalau misalnya pinjol asal-asalan akan muncul penagihan-penagihan yang buruk. Nah, sekarang di 25 aplikasi pinjol ini tentu saja akan memiliki risiko yang sama. Kalau mereka makin banyak yang galbay, ya ujung-ujungnya mereka akan barbar juga nih nagihnya, akan merugikan masyarakat dan akan bertindak sesuatu yang mana itu banyak kemungkinan akan melanggar aturan dari OJK. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah ke-25 aplikasi pinjol ini akan bisa bertahan? Atau apakah OJK akan menutup ke-25 aplikasi ini karena mereka tidak bisa memberikan action plan yang jelas? Atau ya dibiarkan begitu aja, makin banyak yang galbay, aplikasi tersebut makin nyungsep, akan bangkrut dengan sendirinya? Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar.